Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Walhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur atas karunia nikmat yang tiada terhingga. Malam hari ini pun kita masih merasakan nikmat yang sedemikian agung, nikmat yang menjadi sebab kita bisa duduk di tempat ini sebagai upaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini, dengan amalan talabul ilmi, kita berupaya untuk bisa lebih dekat lagi, mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau, yaitu Al-Hujajul Qawiyah ala anna wasail ad-da'wah at-taufiqiyah. Beliau menuliskan di dalam risalah tersebut, ad-da'watu ibadatun. Dakwah itu merupakan ibadah. Ad-da'watu ilallahi ta'ala ibadatun azimatun, kata beliau. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu bentuk ibadah yang teramat agung. Sungguh luhur nilai dari upaya seseorang untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan amarallahu biha, Allah memerintahkan
untuk berdakwah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu berdakwah. Wa hathu 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi, mendorong agar hamba-hambanya yang beriman berada di atas jalan tersebut, berada di atas jalan dakwah, mengajak manusia, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ahlaha, dan menjadikan para pelaku dakwah, orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah, disebutkan ahsanun nas qaulan, adalah orang yang sebaik-baik perkataannya, sebaik-baik ucapannya. Wa afdalahum amalan, dan seutama-utama amalannya. Jadi aktivitas yang paling utama, kegiatan yang paling utama, yang memiliki afdoliyah, yaitu dakwah. Yaitu dakwah. Meskipun di dalam dakwah tersebut seseorang perannya itu mungkin hanya sebagai tukang cuci piring, hanya sebagai cuci piring, bukan ketua panitia, bukan, hanya cuci piring misalnya. Tetapi pekerjaan yang mungkin, tugas yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang sepele, tetapi itu memiliki peran yang penting di dalam proses dakwah itu. Kenapa demikian? Karena sebuah momentum dakwah akan terganggu kelancarannya ketika tidak tersedia piring-piring yang bersih, bisa untuk makan para peserta dakwahnya, untuk dan seterusnya dan seterusnya. Atau perannya itu hanya sebagai petugas kebersihan misalkan, atau hal-hal yang mungkin dianggap oleh seseorang itu tugasnya sepele, remeh-temeh. Tetapi dalam konteks dakwah tidak ada satu tugas yang dianggap remeh, karena satu dengan lainnya berkait, satu dengan lainnya ibaratkan sebuah rantai yang satu dengan lainnya bersambung. Jadi terlaksananya sebuah acara dakwah tentu karena ada rangkaian-rangkaian peran-peran yang dimainkan oleh orang-orang yang diberi tugas, sehingga di dalam konteks dakwah semuanya adalah kebaikan. Kenapa demikian? Karena dakwah itu satu diantaranya merupakan amal jama'i. Dakwah itu merupakan bentuk amal jama'i, yaitu satu bentuk kegiatan kolektif yang memerlukan keterlibatan banyak tenaga, banyak manusia, banyak orang. Sehingga karena banyak orang, di situ ada proses ta'awun. Proses ta'awun, berkolaborasi, saling menolong, saling membantu satu dengan lainnya. Disinilah peran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan hendaklah kalian tolong menolong 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan kalian berkolaborasi, tolong menolong, berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
disinilah terasa sekali bagaimana dakwah yang dilakukan secara kolektif, ya, kebersamaan itu sangat diperlukan sekali. Nah, payung kita adalah ayat yang memerintahkan untuk saling menolong, saling membantu satu dengan lainnya. Maka dalam proses dakwah tidak ada seseorang berperan, oh saya perannya enteng, ringan, remeh, ya, tidak. Semua peran itu memiliki kedudukan masing-masing, memiliki posisi masing-masing. Sebuah kendaraan, sepeda motor, tidak bisa kita bayangkan kalau di bannya itu tidak ada pentil. Ya, pentil itu kan satu yang kecil. Tahu pentil ya? Satu yang kecil. Ya, coba bayangkan ban tidak ada pentil. Ya. Nah, mengingat posisi pentil, akhirnya pentil itu adalah sesuatu yang besar nilainya. Karena tanpa dengan pentil, tidak akan laju kendaraan itu dengan baik. Nah, disinilah pentingnya dakwah. Ya. Jadi kalau mengingat perannya mungkin kelihatan, ya bagian cleaning service itu ringan, tidak, sama. Tanpa kebersihan, tanpa kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, ya, maka akan terasa dakwah itu, ya, akan terhambat atau bahkan mungkin terganggu kelancarannya. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjaz rahimahullah, beliau mendasarkan kepada ayat, yaitu surat Fussilat ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu," siapakah yang lebih baik qaulan, ucapannya. Siapa yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallahi, ya, dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah, ya. Wa amila salihah, dan ia pun beramal soleh, melakukan aktivitas-aktivitas, amalan-amalan kebaikan, kesolehan. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan sesungguhnya saya adalah orang-orang yang berserah diri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya, akankah sebaik-baik perkataan itu sampai kepada yang lain? Ketika misalnya ruangannya tidak bersih, misal, akankah perkataan yang sebaik-baik perkataan itu, seruan dakwah itu sampai kepada orang lain? Kalau misalnya ternyata tidak difasilitasi, tentu akan mengalami hambatan. Nah, disinilah peran, bagaimana seseorang yang memiliki peran di dalam dakwah itu masing-masing memiliki posisi kunci. Jadi tidak bisa satu dengan lainnya meremehkan, satu dengan lainnya merendahkan. Kamu, ya, bagian ini enteng, dan tidak bisa. Jadi di dalam konteks dakwah ini tidak ada sesuatu yang dianggap ringan, sesuatu yang dianggap mungkin kecil, tidak ada. Ya, jangan kemudian kita meremehkan, menganggap sesuatu itu kecil, ya, tapi akan bisa berakibat fatal. Ya, karena mata itu
kemasukan itu, mata itu kemasukan sesuatu itu pasti sesuatunya itu kecil. Kata orang Jawa kelilipan. Mata itu kalau kelilipan sesuatu yang kecil. Nggak mungkin kelilipan sepeda motor itu nggak ada, ya kan? Mesti kecil. Nah, jangan dianggap sesuatu yang kecil itu remeh. Kalau sudah kena matanya, orang bisa ya kucek-kucek mata terus. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya sebaik-baik perkataan adalah orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak bisa berdakwah dengan lisan, dengan berpidato, dengan berceramah. Tapi kan bisa menyampaikan dakwah dengan tulisan. Tulisannya siapa? Ya tulisan yang sekiranya tulisan itu dari orang yang terpercaya, thiqah, dari orang yang memang pantas ya, karya tulisnya untuk kemudian diberikan atau disebarkan. Jadi keterlibatan seseorang di dalam dakwah, meskipun dia mungkin tidak bisa membaca, tidak bisa berdakwah dengan lisannya, tidak bisa berdakwah dengan tulisannya, tapi ia bisa mengambil tulisan-tulisan dari yang lain, atau dia mengambil audio dari potongan-potongan audio yang lainnya untuk kemudian disebarkan. Banyak cara seseorang terlibat di dalam dakwah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik orang adalah ucapannya di dalam dakwah itu sendiri ya. Maka maknanya bahwasanya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, maknanya adalah la ahad ahsanu qawlan minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia kemudian beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Kemudian orang yang berkecimpung di dalam dakwah adalah orang yang benar-benar dia pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Salam bin Barjaz rahimahullah menukilkan ayat, yaitu dalam surat Yusuf 108. Surah Yusuf 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya mengajak ke jalan Allah, saya menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, atas dasar keilmuan, ilmu syar'i. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan tiadalah dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjaz rahimahullah, faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, atfun ala dhamir, itu merupakan bentuk ataf, bentuk yang disandingkan atau direntengkan kepada dhamir yang terdapat di dalam kalimat ad'u ilallah, saya mengajak ke jalan Allah ya.
Fafiha dalilun, maka di dalam ayat itu mengandung dalil ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ad-du'atu ilallahi ta'ala, mereka adalah ad-du'at, mereka adalah para da'i ilallah, da'i yang mengajak ke jalan Allah Ta'ala. Jadi wa manittaba'ani itu orang-orang yang mengikuti saya, artinya apa? Orang-orang yang berkecimpung, orang-orang yang bergiat di dalam dakwah. Maka pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang bergerak di dalam dakwah. Kalau mengaku sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harus terjun aktif di dalam dakwah. Kalau mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harus bertahun tolong menolong dalam aktivitas dakwah. Kenapa demikian? Karena ayatnya menyatakan ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Saya dan orang yang mengikuti saya, apa tugasnya? Ad'u ilallah. Saya mengajak, menyeru ke jalan Allah. Siapa? Dengan siapa? Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Saya mengajak ke jalan Allah dan orang-orang yang mengikuti saya. Jadi para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan terjun di dalam dakwah itu. Dan ini adalah merupakan satu bentuk amalan yang sangat mulia. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada dari kalian, ya, ummatun, satu umat, sekelompok orang, satu kelompok orang yang melaksanakan apa? Yang melaksanakan apa? Sekelompok orang ini, ummatun ini, ummah ini melaksanakan yad'una ilal khairi, mengajak orang ilal khairi, kepada kebaikan. Mengajak orang kepada kebaikan. Dan itu adalah esensi daripada dakwah. Gak ada dakwah itu mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah. Ad-da'watu ilallah pasti mengajak manusia agar ia melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh. Nah, jadi hendaklah ada satu umat, sekumpulan orang, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian apa lagi? Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk mengerjakan al-ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang. Mereka satu umat ini, sekelompok orang ini mencegah orang untuk wa yanhauna 'anil munkar, untuk tidak berbuat kemungkaran. Maka kalau orang seperti itu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah orang dari berbuat mungkar, maka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau mau jadi orang yang beruntung, ya tunaikan tugas itu. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran.
Kalau ingin menjadi manusia yang beruntung, berjaya, maka tunaikan tugas itu. Ya da'una ilal khair, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Dan itulah misi kita. Misi kita. Misi kita adalah bagaimana mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bersama kita. Untuk bersama kita bukan kemudian ikut kelompok kita, tidak. Tetapi apa? Agar dia berbuat baik, agar dia menjadi orang baik, senang berbuat baik. Baik kepada siapa? Kalau dia seorang suami, baik kepada istrinya. Kalau dia seorang ayah, baik kepada anaknya. Itulah tujuan daripada dakwah. Ya, jangan kemudian, ini ada kejadian, saya nukil aja kejadiannya. Ya, orang sudah aktif dengan kita, ngaji bareng, ngaji ini, ngaji itu, tapi ternyata tidak baik sama istrinya. Tidak baiknya kenapa? Ya mungkin maksud dia baik, tapi caranya tidak baik. Istrinya yang belum taklim itu dipaksa seperti ummahat yang lain. Kamu pakai cadar, kamu pakai ini, kamu pakai ini. Sementara istrinya belum memiliki ilmu, belum diberi penjelasan, belum diberi nasihat dan seterusnya, dipaksa. Kemudian bersikap keras, seakan-akan ini kebenaran harus ditegakkan di dalam rumahnya. Nah, akhirnya berujung apa? Rumah tangganya ya, terjadi perceraian. Masyarakat melihat, loh katanya orang ngaji. Orang ngaji itu harusnya rumah tangganya jadi tambah baik. Ya kan? Kok terus ya, tiap hari terjadi ya apa keributan di dalam rumahnya, tetangga sampai mendengar dan seterusnya. Nauzubillah. Bukan seperti itu. Ya, semangat boleh. Ya. Mendorong istri boleh untuk misalnya ya sebagaimana pakaiannya seperti ummahat misalnya boleh, tetapi kan ada caranya ya. Caranya tidak model cara main paksa, kan ada cara-cara yang lembut ya kan ya. Wahai istriku, nasihat yang lembut, wahai istriku, tutuplah aurat. Kan begitu cara-caranya, dengan lembut ya, bukan dengan main apa ya, kasar lah begitu ya, main kasar. Tidak seperti itu. Seorang salafi itu kalau benar-benar dia salafi, bukan salafi anyaran ya, beda sih salafi anyaran tuh kadang-kadang perilakunya. Kalau seorang salafi, benar-benar salafi, dia betul-betul penyayang kepada istrinya. Sangat penyayang kepada istrinya. Sehingga rumah tangganya semakin harmonis. Ya, semakin harmonis. Ya, bagaimana tidak sayang kepada istrinya? Kalau dia ada di rumah, ya, salafi ini ada di rumah, pekerjaan-pekerjaan istrinya dia handle. Nyuci baju, oh sebentar sayang, istriku kamu duduk manis, biar saya yang nyuci baju ya. Yang membersihkan lantai, ngepel lantai, sebentar, duduk yang manis, saya yang nyuci ya. Tugas-tugas domestik kerumah tanggaan dia. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau di rumah? Apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau di rumah? Dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah, membantu keluarganya. Kalau tiba waktu sholat, maka beliau keluar pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Tapi kalau di rumah,
membantu keluarganya. Oh, suami kok bantu-bantu gitu, gengsi dong. Tidak ada gengsi. Ya. Memangnya siapa Anda? Nabi saja melaksanakan seperti itu. Anda ini siapa? Nabi loh ini. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, Anda ini siapa? Ya. Perlu beli kaca 10 supaya bisa bercermin. Nah. Jadi jangan kemudian, wah masa suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga gini-gini. Ya, Nabi ini mengerjakan seperti itu. Ya, teladan kita, rujukan kita, mengerjakan seperti itu. Ya. Jadi sekali-kali lah. Ya. Kalau selama ini mungkin istri yang membuatkan kopi untuk kita, ya kan? Sekali-kali lah kita yang membuatkan teh untuk istri. Wahai istriku, ini teh. Ya. Teh cap tempo. Wah. Ya. Ini teh ini. Nanti kalau kurang manis, minum sambil memandang wajah saya. Pasti tehnya terasa manis. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi berikan ungkapan-ungkapan yang membangun keromantisan antara suami dan istri. Ya. Anak-anak pergi dulu ke sana. Ini cerita 40 tahun ke atas. Ya. Jadi pentingnya melakukan satu ungkapan-ungkapan yang menjadikan istri itu semakin mencintai kita, mencintai suaminya. Dan ketika kita pergi safar kemana, sang istri itu mesti akan nanya kapan pulang. Nah, berarti udah kangen. Kok nanya pulang melulu sih? Iya, ini nggak ada yang nyuci baju. Artinya apa? Artinya kita ini dikenang kebaikannya. Kan begitu. Dikenang kebaikannya. Apa tidak bahagia punya suami dikenang kebaikannya? Tuh kan. Kalau saya pergi, gak ada yang bantu-bantu. Masya Allah, rumah tangga yang seperti itu apa tidak ya, ngangen nih. Istri kangen sama suaminya, suami juga kangen sama istrinya. Saya yakin kalau istri itu sudah baik dengan suaminya, suami minta apapun akan diberi. Gimana kalau saya beristri lagi? Oh silahkan, silahkan. Ya, silahkan. Tolong ini direkam baik-baik biar para istri dengar. Punya senjata. Silahkan. Tapi dengan syarat ya nanti. Syaratnya apa? Oh pakai syarat segala. Ya syarat. Nafkahnya 2 kali lipat. Usianya 2 kali lipat. Kalau saya sekarang sebagai istri usia 40 tahun, cari yang 80 tahun. Ya. Itu intermezzo saja. Tapi maksudnya kita kan ingin di dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada ketegangan. Jadi kita masuk ke dalam rumah itu dalam suasana yang cair, suasana yang refresh gitu ya, segar gitu. Ya, tidak sepaneng. Ya, apalagi wajahnya tegang. Ya. Jadi ketika kita masuk rumah dengan istri yang menyambut, rasanya ketika kita capek itu udah hilang itu sekian persen capeknya. Hilang dengan sambutan dari sang istri. Nah itu kehidupan rumah tangga seorang salafi itu seperti itu. Begitu sayangnya ia kepada istri. Ya. Begitu mesranya dia kepada istri. Demikian juga istri sebaliknya. Ya. Akan selalu memberikan servis yang terbaik. Ya. Jangan kalah dengan KAI. Tahu KAI ya? Kereta Api Indonesia. Kan usianya sudah berapa? 80 tahun, ya kan? Nah, tulisan di bawahnya apa? Ya. 80 tahun semakin melayani. Wah.
Hebat kan? Usianya 80 tahun tapi semakin melayani. Bayangkan. Ya. Apa tidak hebat? Ya, 80 tahun itu kan kakek-kakek dan nenek-nenek, iya kan? Nah, itu dia. Nih. Tapi ininya tulisannya semakin melayani. Artinya apa? Usia bukan menjadi halangan. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Ya, itu salafi. Ya, benar-benar dia begitu rahmah, begitu penyayang kepada istri, kepada anak-anaknya. Ya. Nah, ini kehidupan seseorang yang berkecimpung di dalam dakwah. Ya. Sebelum ia berdakwah keluar, ia membenahi keluarganya, ia membenahi anak, istri, dan dirinya sendiri. Ya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadi satu pedoman bagi dia untuk selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada dirinya, keluarganya, umat manusia secara keumuman. Kenapa demikian? Yad'una ilal khair, karena ia mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Tidak hanya mengajak orang berbuat kebaikan, dirinya pun berbuat baik. Dirinya pun berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menukil ayat surat An-Nahl 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ud'u, ajaklah, serulah ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Ajak manusia untuk berada di atas jalan Rabbmu, di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan sekarang ini zamannya zaman ar-rifq, kelembutan. Ya, zamannya kelembutan. Tidak bisa dakwah dengan cara kekerasan, dakwah dengan serampangan, tidak bisa. Ini masanya masa ar-rifq, kelembutan. Sehingga dakwah itu menggunakan cara-cara yang lembut, yang hikmah, yang penuh dengan kasih sayang kepada orang yang didakwahinya. Ya. Maka ajak, seru mereka ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan diskusi yang terbaik. Ya, dengan diskusi yang terbaik. Maka dari ayat-ayat ini jelas kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk proaktif di dalam dakwah, di dalam kegiatan-kegiatan yang mengajak manusia, hamba-hamba Allah yang lainnya agar berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya sangat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika terjadi peperangan Khaybar, Nabi SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perangnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberi pesan oleh Nabi SAW. Pesannya, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya.
Jadi hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, wallahi demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab dirimu, wahai Ali, dengan sebab dirimu, sehingga orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dirimu, ya, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu pada zaman dulu adalah kendaraan yang sangat mahal harganya. Lamborghini sekarang mahal sekali. Nah, itu lebih baik orang mendapatkan unta merah. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aktivitas ajakan kita kepada seseorang, kemudian seseorang itu berada di jalan Allah, kemudian orang itu dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita. Maka kita, ya, dengan bisa mengajak orang lain sehingga dapat hidayah itu, kita ini lebih baik daripada memiliki unta merah. Makanya ada di kalangan aktivitas dakwah, ayo kita cari unta merah. Bukan unta merah, melebihi unta merah. Maka karena itulah kita ajak siapapun, ya, dari saudara-saudara kita, tetangga kita, ayo kita ajak untuk mereka, ya, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Isa ya? Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki seseorang, ya, ala khairin, ya, untuk mendapatkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang itu mengamalkan. Kita ngajari sholat, orang itu kemudian mengamalkan sholat yang kita ajarkan itu, maka kita dapat pahalanya. Orang itu sholat, misalnya pahalanya 10, kita dapat 10 juga. Kan luar biasa. Kita ngajari anak-anak mengaji, membaca Al-Quran, terus pahalanya mengalir kepada kita selama anak itu terus membaca Al-Quran. Dengan sebab kita, anak itu kemudian bisa membaca Al-Quran dan dia membaca terus Al-Quran, maka pahalanya juga untuk kita. Masya Allah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap pahalanya mengalir sebagai amal jariyah. Ini yang perlu kita perhatikan, betapa besar pahala dakwah itu. Maka sayang sekali kalau kita tidak urun rembuk, ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi sikap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.